Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Media Excel dan Aplikasi. Pada video kali ini saya ingin mensimulasikan sebuah aplikasi berbasis Microsoft Excel, yaitu aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0224. Oke, langsung saja di layar desktop saya sudah ada login form dari aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0224. Saya langsung login saja ya. Nah, ini adalah form profil dari aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0224. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi 0224 ini adalah update aplikasi dari versi sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman semua yang belum nonton video tentang aplikasi Excel gaji dan PPh 21 versi sebelumnya, silakan teman-teman bisa buka ya videonya, yang linknya ada di deskripsi video ini. Jadi dengan aplikasi ini teman-teman hanya menginput data gaji, data upah atau imbalan tiap bulan ya. Nanti aplikasi ini secara otomatis akan menyajikan output laporannya dari mulai laporan gaji, laporan upah atau imbalan, hingga ke laporan pajaknya. Nah, sebelum teman-teman menggunakan aplikasi ini, yang perlu dilakukan adalah melakukan setting aplikasi yang ada di menu setting ini. Nah, di sini menu settingnya saya klik. Untuk setting tarif, saya klik. Nah, di sini ada bermacam-macam setting tarif ya. Jadi untuk kolom-kolom yang seperti ini ya, itu bisa diubah-ubah ya. Nah, selain tarif yang ini, ada juga tarif TER PPh 21. Saya klik ya. Nah, ini adalah tarif TER PPh 21-nya. Saya klik back. Saya klik back lagi. Selain setting tarif, ada setting custom akun gaji. Saya klik ya. Nah, pada setting custom akun gaji ini, jadi nama-nama akun gaji bisa diubah-ubah. Saya klik back. Selain setting custom akun gaji, ada juga setting jabatan dan divisi. Saya klik. Nah, di sini adalah setting nama jabatan dan nama divisi. Jadi teman-teman bisa menambahkan sendiri ya di sini, atau bisa mengubahnya juga nama jabatannya sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan nama divisi. Nah, nama divisi ini sangat penting sekali ya. Karena di aplikasi ini nanti akan menghasilkan output laporan berdasarkan divisi ya. Jadi bisa berdasarkan all divisi dan bisa berdasarkan masing-masing divisi. Ya. Nah, nama divisi ini nanti akan muncul di sini teman-teman. Saya klik back. Nah, di sini dia teman-teman. Di filter divisi ini. Nah, kalau misalnya di sini dipilihnya adalah all divisi, maka output laporan yang keluar adalah laporan gaji dan PPh 21 untuk semua divisi pegawai dan non-pegawai. Tapi kalau misalkan dipilihnya misalnya divisi office, ya udah berarti aplikasi ini akan menyajikan laporan gaji dan PPh 21 dari divisi office saja kayak gitu ya. Nah, ini. Oke, setelah melakukan setting aplikasi, langkah selanjutnya adalah menginput data kepegawaian. Ini saya klik data kepegawaiannya.
Di sini ada dua ya, ada input data pegawai dan input data non pegawai. Jadi kalau input data yang berkaitan dengan pegawai tetap, maka inputnya di input data pegawai. Tapi kalau yang berkaitan dengan non pegawai ya, seperti pegawai harian atau pegawai tidak tetap, tenaga ahli, dan lain sebagainya, itu inputnya di input data non pegawai. Ini saya buka input data pegawainya. Nah, yang pertama di input adalah input biodata pegawai tetapnya di sini ya. Dari mulai NIK, nama pegawai, jenis kelamin ya. Lalu KTP, NPWP. Nah, NPWP jika tidak ada maka cukup dikosongkan saja. Begitu juga dengan KTP ya. Dan aplikasi ini jika tidak punya NPWP itu bisa juga menambah 20% lebih tinggi ya nilai PPh 21-nya, dengan syarat di sini ya, aktifkan 20% itu diaktifkan di sini. Ya, kalau mau mengaktifkan 20%, tapi kalau tidak ya maka tidak perlu dipilih Y. Ya, maka dikosongkan saja seperti ini. Oke, di sini ada data kepegawaian, saya balik lagi ya di sini. Nah, di sini. Lalu tanggal lahir ya, tanggal lahir, lalu alamat, mobile, bank, nomor rekening, kode negara ya. Selanjutnya di sini ada ADM kepegawaian ya. Nah, di sini ada pilihan ya, pilihan jabatan ya. Nah, jabatan ini berasal dari setting jabatan yang tadi itu ya. Begitu juga dengan divisi. Nah, divisi ini berasal dari setting jabatan dan divisi tadi. Ya, nanti akan muncul di data validasi ini. Oke, di sini ada tunjangan PPh 21 ya. Di sini ada pilihannya, ada up, net, dan dipotong dari gaji pegawai ya. Jadi kalau pengennya dipotong dari gaji pegawai, maka cukup dikosongkan saja di sininya ya. Tapi kalau mau dipilih net, silahkan. Mau dipilih gross up juga silahkan. Ya. Nah, di sini ada imbalan ya. Imbalan juga bisa di gross up dan bisa juga dipotong dari gaji pegawai. Nah, di sini ada premi ya. Preminya mau berdasarkan apa? Mau berdasarkan GP, GPTK, BT atau MG. Ya. Lalu di sini ada PTKP ya. Tinggal pilih. Ya. Lalu di sini ada masa kerja. Ya, ada bulan stop. Lalu ada KPS. KPS ini adalah kewajiban pajak subjektif ya. Lalu awal masa perolehan, lalu neto dan PPh 21 sebelumnya. Oke, saya klik back. Saya klik back juga. Lalu input data non pegawai. Untuk input data non pegawai seperti ini ya. Dari mulai NIK, nama pegawainya, lalu jenis kelamin ya, male or female, lalu KTP, ya, NPWP, alamat, mobil, lalu bank ya. Banknya bank apa, lalu nomor rekening dan kode negara. Selanjutnya di sini ada ADM non pegawai ya, dari mulai jabatan, divisi, PTKP, tunjangan PPh 21-nya itu pakai apa? Pakai gross up, net atau dipotong dari gaji pegawai ya. Lalu di sini ada status non pegawainya. Nah, di sini status non pegawai ini adalah status yang menentukan penghitungan PPh 21 ya, dari mulai pegawai dibayar harian, pegawai dibayar borongan, pegawai dibayar satuan, pegawai dibayar bulanan, distributor pemasaran, agen asuransi, penjajah barang dagangan, tenaga ahli. Lalu ada bukan pegawai lainnya, komisaris atau dewan pengawas, mantan pegawai, pegawai yang mengambil pensiunan, peserta kegiatan, orang asing yang tinggal di Indonesia sudah di atas 183 hari, pesangon sekaligus, JHT atau THT sekaligus, dan orang asing yang tinggal di Indonesia itu masih di bawah 183 hari ya. Jadi ini sangat penting sekali pilihannya ya. Lalu jumlah hari kerja. Nah, jumlah hari kerja ini diinput kalau misalnya itu adalah non pegawainya itu adalah non pegawai yang dibayar harian ya kan, atau mungkin borongan, satuan, atau pegawai harian yang dibayar bulanan ya. Lalu ada status bulan ini ya, di sini status bulan ini. Nah, kalau misalnya status bulan ininya dia tidak masuk, maka teman-teman tidak perlu menghapus, cukup di stop aja ya, gini maksudnya gitu.
Lalu di sini ada fasilitas SKB atau DTP ya. Kalau memang ada, maka pilih dia dapat fasilitas SKB atau DTP. Tapi kalau misal tidak ya kosongan aja. Lalu kalau ada itu nomornya, nomor SKB-nya berapa. Lalu di sini adalah bruto tahun sebelumnya dan PPh 21 tahun sebelumnya. Nah, ini khusus untuk penerima pesangon sekaligus ya gitu. Yang menerima pesangonnya itu secara berkala. Misalnya harusnya dapatnya 100 juta cuman dibayar 2 kali misalnya. Misalnya Desember 2023 dibayar 50 juta dulu, lalu Januari dibayar 50 juta. Maka kita perlu input bruto tahun sebelumnya dan PPh 1 tahun sebelumnya gitu. Oke, lalu di sini saya klik back. Nah, di sini ada gaji pegawai ya. Nah, ini gaji pegawai dari mulai gaji Januari sampai dengan Desember. Ini sudah saya input contohnya ya, penginputan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, kalau sudah terinput maka di sini akan terchecklist seperti ini ya. Tapi kalau belum diinput, misalnya gaji Desember nih ya, preminya ini saya kosongin misalnya ya. Saya kosongin. Maka bulan Desember tidak terchecklist ya, artinya gaji Desember itu belum diinput. Nah, sekarang kalau mau menginput gaji bulan Desember, saya anggap misalnya bulan Desember itu sama gajinya dengan gaji November ya, maka cukup begini aja. Ini di copy, misalkan gaji bulan November ini copy, lalu masuk ke gaji Desember. Nah, di sini saya klik kanan ya, pastenya paste value ya, itu harus pakai paste value, jangan paste biasa ya. Lalu preminya juga, nah terchecklist ya tuh Desember. Untuk bulan ini saya copy lagi preminya, lalu saya masuk gaji Desember, preminya saya paste di sini, klik kanan, paste value. Ya, saya klik back. Ya, jadi cukup simpel ya untuk menginput data gajinya setiap bulannya ya, dari mulai Januari, Februari gitu. Itu cukup simpel sekali. Ya. Nah, contoh di sini yang dapat premi cuma 1 orang ya, Semeru Merbabu. Contohnya gini aja, Semeru Merbabu. Jadi sebenarnya di premi ini bisa diimpor ya, pakai data impor ini bisa gitu. Nah, bisa pakai begini. Nah, tuh begitu udah otomatis ya. Tuh, sebenarnya bisa begitu. Cuman karena saya ini sebagai sampel aja, sebagai contoh. Nah, ini aja lah, saya copy dari bulan November. Oke, saya klik back. Ya, seperti itu ya cara input data gaji untuk pegawai tetapnya. Lalu bagaimana untuk menginput upah atau imbalan non pegawainya? Nah, ini upah atau imbalan non pegawai. Di sini ada menu input data upah atau imbalan non pegawai. Di sini upah imbalan non pegawainya saya klik. Nah, contoh di sini ya. Di sini sudah saya input, saya kasih contoh di sini ya. Misalnya tanggal bayar adalah 28 Januari 2024 semua nih ya. Ini saya klik back, lalu iuran premi khusus non pegawai ya. Misalnya cuma 3 orang ini aja nih. Nih. Ini sudah saya input. Untuk bulan Januari ya. Nah, saya klik back, setelah input data upah atau imbalan serta iuran premi non pegawai, maka yang perlu dilakukan adalah posting. Ya, melakukan posting ini. Klik posting. Nah, kalau misalnya Januari dia di sini belum terchecklist, maka ini belum diposting Januarinya. Nah, kalau misalnya di sini yang terchecklist, maka postingnya itu masih kosong ya. Di sini bisa saya posting untuk Januarinya, nanti dia pindah dari sini ke sini. Mau posting gaji Januari, oke. Oke, gaji Januari sudah diposting. Saya klik oke, maka di sini checklistnya pindah ya teman-teman.
Tapi kalau mau menghapus ya hapus saja begini. Saya hapus posting gaji Januari, yes. Posting gaji Januari sudah dihapus ya, seperti itu ya. Nah, karena ini saya akan mencontohkan bulan Januari, maka posting Januari. Oke, selesai. Seperti itu ya teman-teman. Nah, saya klik back. Selanjutnya saya klik back lagi. Nah, setelah teman-teman menginput data gaji pegawai, data upah atau imbalan pegawai, ya, sampai di situ selesai lah. Bekerja dengan aplikasi ini tuh selesai. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal melihat output laporannya saja ya, gitu. Cuman yang perlu teman-teman ketahui ya, sebelum menginput data upah atau imbalan pegawai, yang perlu dilakukan itu adalah menyesuaikan periode gajinya dulu ya. Karena tadi saya inputnya adalah gaji Januari, maka di sini saya pilihnya Januari ya, seperti ini nih. Nah, sekarang saya mau mencontohkan bulan Februari ya, bulan Februari. Misalnya saya masuk ke data kepegawaian dulu. Ini dulu ya, saya pilih ke bulan Februari. Di sini masa pajaknya adalah Februari. Tanggalnya misalnya tanggal 20 Maret. Tanggal laporannya ya, tanggal lapor pajaknya nih. Misalnya di bulan Februari saya harus menonaktifkan beberapa non pegawai dulu nih. Misalnya di bulan Februari ada yang sudah tidak dapat upah ya, misalnya yang borongan nih tidak ada, saya stop aja yang borongan. Lalu yang satuan ini juga nggak ada. Distributor, agen asuransi misalnya sudah nggak ada. Tenaga ahli masih ada. Komisaris sudah tidak ada misalnya, saya stop ya. Pegawai yang mengambil pensiun, ini mantan pegawai juga nggak ada, ini nggak ada misalnya ya. Peserta kegiatan masih lah ya, stop aja lah ya. Orang asing masih ada. Pesangon sudah tidak ada. JHT atau THT ini masih ada ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, saya klik back, lalu saya tinggal masuk ke upah atau imbalan non pegawai ini. Nah, di sini saya ubah dulu tanggal 28 Februari karena di sini adalah masanya Februari ya. Nah, sebenarnya yang stop begini nanti kan berubah nih jadi stop ya. Nah, ini bisa teman-teman input gajinya, bisa juga enggak ya. Mau begini aja juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Ya. Oke, setelah itu saya klik back. Lalu saya posting ya. Tapi postingnya adalah posting Februari. Oke, gaji Februari sudah diposting. Saya klik back. Jadi yang berkaitan dengan posting cuman untuk non pegawai saja ya. Tapi kalau untuk pegawai tetap sih nggak perlu pakai posting ya. Nggak perlu. Oke, nah selanjutnya saya tinggal melihat laporan gaji, laporan upah atau imbalan, dan laporan pajaknya ya. Oke, di sini saya buka rincian gaji dan imbalan. Nah, inilah menu rincian gaji dan PPh 21 ya, untuk pegawai tetap dan non pegawai. Jadi kalau yang pegawai tetap itu di atas, yang non pegawai itu di bawah. Saya klik gaji pegawai bulanan. Nah, ini adalah rinciannya ya. Nah, ini gambaran rincian gajinya untuk bulan
Februari ya, untuk bulan Februari nih ya, periode gaji Februari ya. Jadi sudah otomatis di sini. PPh 21-nya juga sudah ini ya, sudah otomatis di sini tuh. Nah, ini take home pay-nya ya. Saya klik back. Lalu saya buka rincian gaji pegawai tahunan. Nah, ini. Ya, ini yang tahunannya nih. Oke. Lalu saya buka lagi rincian PPh 21 pegawai tetap. Nah, ini khusus untuk pegawai tetap ya. Ini dari mulai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini Janov-nya ya. Lalu Desember, dan di sini akumulasi Januari sampai dengan Desembernya. Saya klik back. Di sini ada slip PPh 21 pegawai tetap. Nah, ini adalah slip PPh pasal 21 pegawai tetapnya. Tadi saya sudah input setahun ya. Nah, tuh. Oke, saya klik back. Saya mau lihat untuk yang non pegawainya ya. Ini adalah rincian imbalan non pegawai. Ini untuk bulan Februari ya. Februari. Saya klik back. Di sini ada imbalan atau upah yang setahunannya. Kalau yang tadi bulanan nih, ini tahunannya nih. Nah, teman-teman bisa dilihat di sini. Tempo penerimanya 2 kali, yang ini 1 kali. Nih. Ya. Saya klik back. Di sini ada rincian PPh 21 non pegawainya. Nih. Tuh, jadi kelihatan ya. Karena tadi kita input untuk non pegawainya Januari dan Februari ya, maka yang muncul baru Januari dan Februari aja. Nah, ini yang statusnya stop di sini 0 nih. Ya, nggak ada data. Oke, saya klik back. Di sini ada slip PPh 21 non pegawai. Ini untuk Februari ya, sampai Februari. Nah, ini yang baru yang satu kali doang nih, Januari ya. Januari. Nah, ini sampai dengan Februari inputannya ya. Ini udah otomatis ya teman-teman. Oke, saya klik back. Nah, selain rincian ini, laporan rincian gaji dan PPh 21, ada juga laporan gaji pegawai. Saya klik. Nah, di sini ada slip gaji pegawai, laporan gaji pegawai bulanan, ada laporan gaji pegawai tahunan, ada laporan premi pegawai bulanan, ada premi pegawai tahunan, dan pembayaran gaji pegawai cash dan transfer. Saya buka slip gajinya ya. Nah, ini slip gajinya untuk pegawai tetapnya ya, untuk bulan Februari ini ya. Februari. Saya klik back. Lalu di sini ada gaji pegawai bulanan. Nah, ini laporan gaji pegawai bulanannya. Nah, kalau misalnya mau ngeprint gimana? Ini kan panjang banget nih ya. Tuh. Nah, teman-teman bisa manfaatin ini aja nih. Ini blanknya dihilangkan aja. Nah, jadi akan seperti ini teman-teman. Tuh. Ya, tinggal tanda tangan, tinggal cetak lalu tanda tangan. Tuh. Ya. Saya kembalikan.
Saya klik back. Ada laporan gaji pegawai tahunan. Nah, ini yang tahunnya nih ya. Tahunan. Lalu saya buka juga. Untuk ngeprintnya juga sama ya. Ini di blanknya dihilangkan dulu. Gini. Ya. Seperti ini. Lalu saya klik back. Lalu di sini ada premi pegawai bulanan. Ini adalah laporan iuran premi pegawai bulanannya. Ya. Ini yang premi tahunannya. Untuk cara ngeprintnya juga sama ya. Tadi di ini aja. Seperti ini ya. Gitu. Selain premi ada juga laporan pembayaran gaji cash dan transfer. Nah, ini untuk pegawai-pegawai yang pembayaran gaji dengan cara transfer. Ya. Lalu bagaimana kalau misalkan dia cash? Yang cash di sini tinggal pilih aja cash. Nah, maka akan berubah. Ini adalah data pegawai yang pembayaran gajinya itu dibayarkan secara tunai. Ya. Jadi kalau transfer ya tinggal diubah aja di sininya. Gitu teman-teman ya. Juga sama, kalau mau ngeprint tinggal blanknya aja dihilangkan seperti ini ya teman-teman. Oke. Click all. Oke, saya klik back. Saya klik back lagi. Di sini adalah selanjutnya itu adalah laporan pembayaran upah atau imbalan non pegawai. Saya buka aja di sini. Nah, di sini ada slip upah atau imbalan pegawai. Nah, ini adalah slip pembayaran upah atau imbalan non pegawainya untuk bulan Februari ya. Nah, ya, saya klik back. Lalu di sini ada laporan pembayaran upah non pegawai bulanan. Caranya juga sama ya. Kalau misalnya mau di print, blanknya dihilangkan dulu. Saya klik back. Ada laporan pembayaran upah atau imbalan pegawai tahunan. Nah, ini yang setahun nih. Jadi dalam setahun kita bisa tahu si pegawai ini, non pegawai ini nerimanya berapa duit kayak begitu ya. Saya klik back. Ada premi non pegawai bulanannya juga di sini ya. Selain premi ada juga selain premi bulanan ada juga premi tahunan. Ini. Jadi dalam setahun si pegawai itu sudah melakukan pembayaran premi berapa. Nah, di sini ada upah atau imbalan, pembayaran upah atau imbalan yang dibayarkan secara tunai dan transfer. Ya. Untuk caranya sama, ini yang transfer ya. Kalau yang tunai ada berapa orang nih? Ada 3 orang. Ya. Saya klik back. Nah, selanjutnya saya ingin masuk ke laporan pajaknya. Di sini ada laporan pajak dan e-bupot. Ini laporan pajak ya, dari mulai induk ya. 1721 induk. Nah, ini adalah laporan 1721 induk untuk bulan Februari ya. Tuh, jadi udah otomatis teman-teman tuh. Untuk ini next page-nya.
Jadi di bulan Februari ada pembayaran JHT ya, ini satu orang. Ya. Saya klik back lagi. Ini adalah 17.21 bulanannya. Ini ada 5 ya, ada 5 form. Jadi kalau mau ke selanjutnya di sini tinggal dinaikin aja. Ketika ini naik 1 atau 2, maka di sini adalah pegawai nomor 101 nantinya di sini. Ini tinggal dinaikin aja begini. Nah, karena pegawainya cuma berapa orang ya, cuma 16, artinya nggak sampai ke bawah sini ya. Tapi kalau yang banyak itu nanti makanya ini fasilitas ini, tinggal dinaikin aja. Nah, ini adalah 17.211 yang untuk satu masa pajak. Nah, yang 1 tahun pajaknya ini. Nah, ini 1 tahun pajaknya. Ya. Kok Barbara Prema ini tadi yang tadi itu sebenarnya ada nilainya gitu. Cuman nggak saya input. Oke, selanjutnya adalah 17.21 yang tidak final. Nah, ini adalah 17.21 yang kedua ya, form kedua 17.212. Jadi daftar bukti pemotongan pajak penghasilan yang tidak bersifat final. Ini udah otomatis ya masuk ke sini. Ada 7 orang. Selanjutnya 17.21 final. Ada 1 orang ya. Ini. Ada pembayaran JHT atau THT yang dibayarkan secara sekaligus. Saya klik back. Ada 17.21 4 khusus untuk SSP ya. Nah, teman-teman untuk SSP ini bisa diinput dari sini ya. Bisa diinput langsung dari sini atau menggunakan fasilitas ini. Nah, seperti ini ya. Tinggal pilih 41121 atau 100, misalnya pajak. Tanggal SSP-nya 10 03 2024. NTPN-nya misalnya ini ya. Jumlah di store-nya misalnya 5 juta. Keterangannya 0, masih simpan. Oke, data sudah disimpan, tutup. Nanti akan muncul di sini teman-teman. Saya klik back. Ini adalah bukti potong 17.216. Ini untuk yang tidak final ya teman-teman. Tuh, bukti potongnya sudah ada. Ya. Yang tidak bersifat final ini ya. Yang berasal dari ini nih. Ada 7 orang ya. Oke, selanjutnya di sini ada bukti potong 17.217. Yaitu bukti potong pajak penghasilan pasal 21 yang bersifat final. Yang tadi itu pembayaran pesangon ya, tuh. Pesangon JHT atau THT. Nah, karena cuma satu ya, dia munculnya cuma 1 orang. Karena di sini cuma 1 orang nih. Tuh. Selain 17.217 ada juga bukti potong 17.218. Ini adalah bukti potong PPh pasal 21 untuk pegawai tetap ya. Yang bulanan ini yang berdasarkan TER ya, tarif efektif rata-rata. Ini bukti potongnya yang tiap bulan.
Oke, saya klik back. Selanjutnya di sini ada bukti potong 1721A1. Nah, ini yang tahunan ini. Jadi udah otomatis teman-teman ya. Selain itu ada e-Bupot bulanan. Saya klik. Nah, ini adalah skema impor bukti potong PPh pasal 21 yang tiap bulan itu ya. Jadi di sini untuk pegawai tetap dan non pegawai itu nanti akan ngumpul di sini semua. Ini untuk bulan Februari ya. Selain skema impor bukti potong PPh pasal 21 bulanan, ada juga skema impor bukti potong 1721A1. Ini untuk yang tahunan ini. Ya, jadi nanti tinggal diimpor aja. Skema impor e-Bupot 1721A1. Jadi nanti tinggal cara ininya ya tinggal di copy aja teman-teman di sini. Tinggal copy gini ya. Copy lalu nanti paste value ke dalam skema impor e-Bupot PPh 21 bulanan. Begitu juga dengan e-Bupot yang 17211. Di sini tinggal di blok lalu di copy aja. Ya, begini di blok ya kan. Copy lalu paste value. Udah nanti tinggal impor. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sudah lengkap yang versi 0224 ini. Oke, buat teman-teman semua yang ingin menggunakan aplikasi ini atau ingin memiliki aplikasi ini, silakan saja hubungi saya di nomor yang ada di deskripsi video ini. Nah, silakan teman-teman bisa telepon saya atau bisa WA saya ya. Silakan kapan saja selama saya sedang tidak sibuk, pasti akan saya layani. Dari saya cukup sekian. Tunggu saja ya untuk simulasi selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam media Excel dan aplikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.